Wa idza marada farduhu, apabila salah seorang di antara kalian ada yang sakit, maka adab yang terbaik jenuh. Maka dari ungkapan ini bisa kita maknai tatkala bersin kita disuruh ingat kepada Allah. Apalai tatkala sakit, maka mestilah tatkala sakit yang pertama yang mesti kita ingat adalah Allah. Dokter dan obat adalah sebagai wasilah jalan menuju kesembuhan. Kadangkala bagi kita ketika sakit lah bayinya baru ke dokter manapun, ke spesialis manapun, tidak boleh solusi baru yang terakhir ingat akan Allah. Kadang itu yang keliru. Maka jadikanlah ketika sakit yang pertama yang mesti kita ingat adalah Allah. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Salawat berangkaikan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pada kesempatan subuh kini, tema kajian kita membahas mengenai sakit. Sakit itu adalah nasihat yang diam. Maka berbicara kita mengenai nasihat, ada nasihat yang disampaikan secara langsung melalui lisan. Namun ada nasihat yang datangnya secara diam perlahan. Salah satu nasihat itu adalah sakit. Dan berbicara kita mengenai sakit, Bapak dan Ibu, siapapun kita pernah merasakan yang namanya sakit. Entahkah itu sakitnya demam, flu, ataupun sakit yang mengakibatkan kita mesti harus dirawat sampai ke rumah sakit. Maka singkatnya, kalaulah kita maknai sakit adalah sebuah keadaan yang tentunya tidak mengenakkan bagi kita ketika kita diagih hujan sakit tersebut. Ketika kita sakit yang biasanya nafsu makan tadi bisa sampai sapiliang hingga 2 piliang, namun tatkala sakit nafsu makan menjadi berkurang. Yang biasanya di waktu sehat, karajo tadi selesai lama badan menyelesaikan pekerjaan, namun kadangkala ketika sakit pekerjaan yang biasa dilakukan menjadi kadangkala tidak maksimal. Maka wajarlah sakit tadi disampaikan adalah sebuah keadaan yang tentunya tidak mengenakkan bagi kita ketika kita diagih ujian tersebut. Namun ada sebuah tulisan yang menarik, Bapak dan Ibu, menyebutkan bahwa kadangkala bagi orang yang sakit, kadangkala menurunlah kualitas keimanannya. Kadangkala ketikanya sakit, menurunlah kualitas ibadah. Itu bisa dibuktikan. Kadangkala kita celik, kadang dunsana kita sakit hingga mesti dirawat sampai kepada rumah sakit. Yang ini kadang dari pagi sampai siang adalah televisi. Kadangkala dari pagi sampai ke malam yang dipacinya, yang dimainkannya adalah HP dan sebagainya. Maka wajarlah tulisan tadi menyebutkan kadangkala sakit tersebut menurunkan kualitas keimanan dan ibadah kita. Maka jangan sampai ketika sakit tadi menurun pula kualitas iman dan ibadah. Dan berbicara kita mengenai sakit. Sakit tadi, hal yang pertama yang mesti kita ingat ketika kita diagih ujian sakit oleh Allah. Ingat balik sebuah sabda Nabi. Nabi memulai dengan sebuah kaidah. Ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa idza atasa fahamidallah fasammathu. Apabila salah seorang di antara kalian ada yang bersin, maka hendaklah dia memuji Allah.
Wa idza marada fawtuhu, apabila salah seorang di antara kalian ada yang sakit, maka adab yang terbaik jenguk. Maka dari ungkapan ini bisa kita maknai tatkala bersin kita disuruh ingat kepada Allah. Apalai tatkala sakit, maka mestilah tatkala sakit yang pertama yang mesti kita ingat adalah Allah. Dokter dan obat adalah sebagai wasilah jalan menuju kesembuhan. Kadangkala bagi kita ketika sakit lah bayinya berubah ke dokter manapun, ke spesialis manapun, tidak boleh solusi baru yang terakhir ingat akan Allah. Kadang itu yang keliru. Maka jadikanlah ketika sakit yang pertama yang mesti kita ingat adalah Allah. Bukankah sejatinya bagi kita bapa dan ibu, tatkala berobat ke dokter manapun, ke spesialis manapun, entahkah itu dokternya dokter penyakit luar ataupun dokter penyakit dalam, bukankah semua resep dokter tadi sama? Apa resep dokter tadi? Tertulis dalam sebuah bungkus obatnya yang bertuliskan semoga lekas sembuh. Tidak ada jaminan bagi kita ketika apa ibu mama memakan nubek ke pasti sehat. Tidak ada jaminannya demikian. Ungkapannya semoga lekas sembuh. Maka dari kata yang demikian yang mesti kita ingat ibadah adalah yang mengizinkan kesembuhan itu kembali tentu atas izin Allah. Maka dokter dan obat sebagai wasilah jalan menuju kesembuhan itu sendiri. Nah kini sakit kelah terjadi ke bakih diri kita. Apa yang mesti dilakukan? Maka yang mesti dilakukan ketika sakit adalah yang pertama kita perbaiki zikir kita dahulu. Mana tahu di waktu sehat kita sibuk dengan aktivitas, sibuk dengan pekerjaan sehingga lupa dengan berzikir kepada Allah. Maka di waktu sakit perbaiki zikir kita kepada Allah. Banyak zikir yang bisa dilakukan. Banyak zikir-zikir yang bisa dimunajatkan. Andai kata masih juga sakit, apa yang bisa dilakukan lain? Silakan kita perbaiki bacaan Al-Quran kita. Bukankah sejatinya nama lain dari Al-Quran adalah asyifa? Ada kesembuhan di dalamnya, ada obat di dalamnya, ada penawar di dalamnya. Maka jadikanlah ketika sakit tadi perbaiki bacaan Al-Quran, baca-baca Al-Quran tadi. Yang kadangkala di waktu sehat kita tak lupa membacanya, maksimalkan. Dan ketika sehat balik jangan sampai dilupakan pula membaca yang demikian, tetap lanjutkan. Andai kata masih sakit juga, yang bisa dilakukan. Yang bisa dilakukan adalah kita perbaiki. Yang pertama zikir, yang kedua bacaan Al-Quran, yang ketiga yang mesti diperbaiki adalah perbaiki solat di waktu malam ataupun solat sunnah di waktu duha. Karena salah satu ajang capek terkabulnya doa tadi adalah selesai kita mendirikan solat di waktu malam, maka disitulah doa yang capek terijabah. Minta kepada Allah kesembuhan tersebut. Andai kata masih sakit juga, yang bisa dilakukan. Yang bisa dilakukan adalah kita perbaiki sedekah kita. Bukankah sejatinya kita sama-sama mengetahui sedekah itu adalah penolak bala? Maka jadikanlah ketika sakit tadi perbaiki sedekah. Barangkali di waktu sehat kita tak lupa bersedekah, maka perbaiki dengan sedekah tadi. Jadi andai kata masih sakit, maka dokter dan obat balik kepada konsep awal, jalan menuju kesembuhan. Maka singkatnya kajian kita pada kesempatan subuh ini Bapak dan Ibu, jadikanlah ketika kita diagiah ujian sakit oleh Allah, semakin dekat hendaknya kita kepada Allah, bukan semakin jauh. Jadikanlah ketika kita diagiah ujian sakit oleh Allah, semakin akrab hendaknya kita dengan Allah,
bukan malah menjauhkan. Jangan sampai ketika sakit malah menurun kualitas ibadah, menurun kualitas iman kita kepada Allah. Jadi jadikanlah ketika keadaan yang demikian memang betul-betul kita balik mengingat kepada Allah, karena sejatinya Allah magiah ujian sakit tadi sebagai penutup, penghapus kesalahan yang kita lakukan, sebagaimana api menghapuskan atau menghilangkan karat dari emas ataupun perak yang tertuang dalam hadis riwayat Abu Dawud. Jadi mudah-mudahan kajian yang sikit pada kesempatan subuh dapat memberi manfaat bagi kita. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.